Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita bacakan dari kitab Al-Jannatu wan-Nar. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kita sedang membahas macam-macam ataupun jenis-jenis azab yang terdapat dalam neraka jahanam. Yang lalu telah kita bahas bahwasanya neraka itu punya tingkatan, termasuk juga azabnya bertingkat-tingkat. Ada azab yang ringan, azab yang sedang, azab yang berat, dan seterusnya. Linari darokat, neraka itu punya tingkatan ke bawah. Semakin ke bawah tingkatannya, maka jenis azab yang disediakan Allah itu semakin dahsyat. Oleh karena itu, azab yang paling ringan adalah yang di atas, yaitu tingkatan neraka yang paling atas. Tapi ingat bahwasanya azab yang paling ringan itu adalah seorang penghuni neraka dia disuruh untuk menginjakkan kakinya di atas bara api neraka dan menggelegaklah otaknya. Itulah azab yang paling ringan. Jadi jangan dikira yang ringan aja, ringan. Bukan ringan. Jangan kita bayangkan ringan di sini ringan seperti di dunia. Siksaannya ya dipukul rotan atau disabet dengan lidi, sapu lidi misalnya. Kayak itu ikhwah. Yang paling ringan adalah dia disiksa dengan menginjak bara neraka tapi otaknya menggelegak. Seperti yang pernah kita singgung berkali-kali, posisi tubuh kita yang paling jauh adalah telapak kaki dengan kepala. Itulah posisi paling jauh. Perut bagian tengah, dada ke tengah. Jadi ikhwah, kalau posisi yang paling jauh saja itu menggelegak, bagaimana dengan yang di antaranya? Kemudian kita juga sudah bahas bahwasanya di antara jenis azab tersebut indojul julud, yaitu dibakarnya, matangnya karena dibakar, yaitu kulit. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali sudah terbakar kulitnya, kami tukar dengan kulit yang baru, kemudian dibakar lagi agar mereka merasakan betapa perihnya azab tersebut. Di dunia ikhwah, kalau seorang terkena luka bakar, dan akhirnya dia sembuh,
Ya sudah sampai di situ. Tapi di neraka nanti ketika dia dibakar, hanguslah kulitnya dengan rasa perih yang sangat luar biasa. Setelah itu gosonglah kulitnya, tapi Allah akan gantikan dengan kulit yang baru. Digosongkan lagi, dibakar lagi ikhwah. Demikianlah seterusnya tak henti-henti. Kemudian ikhwah as-sahru. Sahru ini yaitu jenis azab di mana Allah Subhanahu wa taala menyediakannya dengan menuangkan minyak panas, menuangkan air panas ke kepala si penghuni neraka. Kita lanjutkan. Jenis yang lain, al-lafhu. Al-lafhu ikhwah yaitu pembakaran, tapi yang dibakar itu wajah. Ya, yang dibakar itu wajah. Akramu ma fil insani wajhu. Yang paling dimuliakan dari seluruh anggota badan manusia ya wajahnya. Walidzalika nahana Rasulullah SAW an darbil wajhi. Oleh karena itu Nabi SAW melarang kita untuk memukul wajah. Demikian ikhwah. Ya memang kalau kita lihat secara naluri orang itu merawat wajah, terutama kaum wanita, sangat perhatian dengan yang namanya wajah. Ketika kita bertemu dengan seseorang, tentu yang pertama kita lihat ya wajah. Demikian. Bagaimana cara kita mengenal dia? Ya wajah yang kita lihat. Oh, dengan wajah si fulan wajahnya seperti ini. Fulanah wajahnya seperti ini. Si fulan wajahnya seperti ini. Dengan berbagai macam perbedaan wajah kita bisa mengenalinya. Ya, walaupun terkadang kita bisa mengenali seseorang dari postur tubuh. Tapi kalau postur tubuh ini terlalu banyak yang kemiripan. Tapi wajah tuh Masya Allah. Ya, Allah bisa jadikan di muka bumi ini bisa ratusan juta orang dengan wajah yang hampir seluruhnya berbeda. Kalaupun ada mirip-mirip dikit. Bayangkan ikhwah, sekian juta, sekian miliar, 2 miliar di muka bumi ini. Manusia seluruhnya, hampir seluruhnya pada umumnya wajahnya berbeda. Kalaupun kita lihat ada kemiripan, pasti ada perbedaan. Insya Allah. Bahkan yang kembar pun sebetapa miripnya dia, tetap ada perbedaan. Demikianlah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Bayangkan tuh gimana Allah menciptakan masalah wajah saja ikhwah. Menunjukkan bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala. Di sini ikhwah, Islam menghormati wajah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza daraba ahadukum akhah falyajtanib alwajha." Apabila salah seorang kalian memukul saudaranya, maka hendaklah dia jauhi yang namanya pukul wajah. Maka dalam Islam ikhwah tidak boleh pukul wajah. Seemosi-emosinya kita, maka jangan sekali-sekali pukul wajah. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz idza qatala ahadukum falyajtanib alwajh. Apabila kalian berkelahi, ingat jangan pukul wajah. Begitulah Islam menghormati yang namanya wajah ini. Sampai diharamkan memukul wajah. Demikian ikhwan, diharamkan pukul wajah. Jadi beda kita pukul tangan, pukul kaki, pukul badan dengan pukul wajah. Kalau pukul wajah jelas diharamkan. Demikian ikhwah rahimanallahu. Bahkan walaupun orang tersebut sudah sudah berhak untuk dipukul, untuk dihukum pukul. Ya. Sudah berhak untuk dihukum pukul. Tetap saja tidak boleh memukul wajah. Itulah ikhwah azallahu wa iyyakum. Akramu ma fil insani alwajhu. Anggota badan yang paling mulia dari tubuh manusia itu adalah wajah. Walidzalika nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an darbil wajhi.
Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memukul wajah. Wa min ihanatillahi li ahli nari annahum yuhsyaruna fi yaumil qiyamati ala wujuhim umyaw wa summaw wa bukma. Di antara cara Allah menghinakan penduduk neraka, mereka akan diseret di hari kiamat nanti dengan wajah yang di bawah. Demikian ikhwah, dia ditelungkupkan dan dia diseret. Bukan sekedar seret begitu dimasukkan ke dalam neraka, enggak, tapi dia ditelungkupkan. Jadi posisinya wajahnya itu di bawah. Ini posisi penyeretan, bukan hanya sekedar diseret, tapi di situ mengandung penghinaan terhadap orang yang diseret. Oleh karena itu ikhwah, ya, annahum yusyaruna yaumal qiyamati fi yaumil qiyamati ala wujuhihim. Mereka akan diseret di atas wajah mereka. Umyau wa summau wa bukma. Dan wajah mereka itu buta, summa, tuli, wa bukma, dan bisu. Begitulah ikhwah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 97, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa. Dan kami akan menggiring mereka, mengumpulkan mereka di hari kiamat nanti di atas wajahnya dalam keadaan buta, tuli, dan bisu. Kalau para pemirsa pernah mengingat kajian kita perjalanan setelah kematian, yang saat kita membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan umat manusia di padang mahsyar, disebutkan ikhwah rahimallahu wa iyyakum, mereka dikumpulkan di hari kiamat di atas wajahnya. Artinya mereka berjalan dengan wajah di bawah. Ya, wajah di bawah. Apakah dalam keadaan terseret? Intinya di situ merupakan penghinaan terhadap orang-orang ini, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'wahum jahannam. Ya, jadi mereka itu jalan dengan wajah yang terseret. Wajahnya itu tak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Demikian ikhwah. Dan tidak bisa bicara sedikit pun. Ma'wahum jahannam, tempat mereka di neraka jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap kali mati api tersebut, maka ditambahkan lagi nyalanya. Jadi ikhwah, kalau api di dunia ini, ya api dunia yang marak, begitu marak semarak-maraknya, pasti nanti akan ada waktunya dia akan mulai padam. Mulai padam. Sebesar apapun, sehebat apapun bahan bakar yang kita sediakan, oke, dia akan marak semarak-maraknya. Tapi ingat, suatu hari nanti dia akan mulai turun untuk padam. Demikian ikhwah. Ya. Umumnya api di dunia kalau dia sudah mulai padam, dimarakkan lagi, maka apinya tidak sekuat yang pertama. Tapi beda halnya dengan neraka jahanam. Wala haula wala quwata illa billah. Setiap kali apinya padam, ya, setiap kali apinya padam, maka akan marak kembali dengan panas yang lebih panas dibandingkan sebelumnya. Padam lagi. Kemudian akan muncul lagi nyala yang berikutnya dengan nyalaan yang lebih panas dibandingkan sebelumnya. Demikian ikhwah. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap kali api itu padam, akan muncul api berikutnya dengan panas yang lebih dibandingkan api yang pertama. Api yang kedua lebih panas dibandingkan api pertama. Nyalaan api yang ketiga lebih panas dibandingkan api yang kedua. Nyalaan api yang keempat lebih panas dibandingkan nyala api yang ketiga. Demikian seterusnya. Tanpa henti. Semakin panas, semakin panas, semakin panas, semakin panas. Begitulah luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan azab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab neraka. Al-Isra ayat 97. Wa yulqauna fin nari ala wujuhim. Dan para penghuni neraka ini juga dicampakkan ke dalam neraka
Bagaimana? Ala wujuhihim. Wajahnya di bawah. Ya. Jadi ya kepalanya di bawah. Dia akan sampai ke dalam neraka itu dengan kepala duluan ataupun wajah duluan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 40 ayat 90. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati faqubbat wujuhihim finnar. Barang siapa yang melakukan perbuatan dosa, faqubbat wujuhum finnar, maka wajah mereka akan disungkurkan dalam api neraka. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Apakah kalian ada mendapatkan siksaan, balasan kecuali setimpal dengan apa yang pernah kalian lakukan? Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya, hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun? Artinya, apakah ada kami memberikan azab melebihi dari apa yang kalian buat? Melebihi dari dosa-dosa kalian? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan hukuman kepada para pelaku dosa, itu hukuman yang setimpal. Beda halnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kebaikan kepada orang yang berbuat baik, itu bukan hanya satu ganjaran, tapi bisa dilipat gandakan sampai ke 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Demikian ikhwah. Bahkan ketika kita berniat kuat untuk berbuat baik, tapi qadar Allah tak jadi kita lakukan, Allah sudah tuliskan kita telah melakukan satu perbuatan yang sempurna. Man hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang hamma itu sudah tekad untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, tapi nggak jadi dia lakukan. Tekad ya, bukan hanya sekedar rencana. Ya. Kalau rencana ini kan yang rencana yang tidak ada yang tidak ditulis satu pahala kan yang main-main. Misalnya saya berniat tahun depan mau pergi haji, nggak jadi, misalnya begitu. Itu kan main-main. Yang dikatakan hamma ini ikhwah, dia ada niat baik dan dia sudah usaha. Haji misalnya, dia kepengen naik haji. Demikian ikhwah. Nabunglah dia, nabung. Dengan nabung itu berarti dia memang sudah hamma. Tekadnya sudah bulat. Demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Dia mau berinfak untuk masjid, dia sudah kumpulkan duitnya. Rencananya kalau sudah sampai 1 juta, dia akan serahkan ke masjid. Itu sudah kumpulkan, itu berarti ada hamma. Ya, bukan sekedar berinfak, nggak jadi, berarti yang penting sudah ditulis satu kebaikan. Nggak begitu, itu main-main namanya, bukan hamma. Orang yang hamma, man hamma bihasanatin, barang siapa yang sudah berencana tekad bulat untuk melakukan satu perbuatan baik, kataballahu lahu ajran kamilan. Allah tuliskan untuk dia satu pahala yang sempurna. Walaupun dia nggak jadi lakukan. Demikian. Tapi kalau dia jadi lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pahala dengan ganjaran 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, bahkan hingga lipatan-lipatan yang tidak ada batasnya. Sampai Allah mengatakan tentang sabar, ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar itu akan diberi pahala dengan tanpa batas. Artinya tak berbatas. Bukan hanya 700 kali lipat, bahkan ratusan ribu kali lipat. Begitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Tapi kalau untuk keburukan, yang melakukan keburukan satu, Allah akan hukum dengan yang satu. Tidak ada dia berbuat satu dosa, Allah hukum dengan hukuman 5 dosa. Tidak. Makanya Allah katakan, hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Bukankah kalian tuh mendapatkan balasan kecuali yang sesuai dengan apa yang pernah kalian lakukan? Wa talfahu an-naru wujuhahum wa taghshaha abadan la yajiduna hailan yahulu bainahum wa bainaha. Dan ketika neraka ini membakar wajahnya, membakar wajah mereka, tidak ada yang bisa mereka jadikan sebagai penghalang. Ikhwah, terkadang apa sih ketika kita berada dekat api, kita rasakan panas di wajah. Kan kita bisa halangi begini ya, untuk menghalangi agar panas api itu tidak sampai ke wajah. Demikian ikhwah. Atau kita ambil papan atau penghalang ya, supaya panas api tersebut tidak sampai ke wajah kita. Tetapi nanti di neraka, mereka yang diazab oleh Allah Subhanahu dalam api neraka,
tidak ada yang bisa mereka gunakan untuk menghalangi wajah mereka agar tidak terkena panasnya neraka. Tangan mereka juga nggak akan bisa mereka jadikan sebagai penghalang. Tetap terasa panasnya. Apakah kalau mereka dibakar kemudian mereka tutup wajah mereka dengan tangan mereka, lantas panas tersebut akan terhalangi, akan terkurangi? Tidak sama sekali. Makanya la yajiduna, makanya sebutkan ikhwah, la yakuffuna an wujuhimun nar. Ya, tidak ada satupun yang bisa mereka gunakan untuk menghalangi panas tersebut mengenai wajah mereka. La yajiduna hailan yahulu bainahum wa bainaha. Tidak ada satupun yang bisa mereka jadikan untuk menghalangi panas yang sampai kepada wajah mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 39. Law ya'lamul ladzina kafaru hina la yakuffuna an wujuhimun nar. Seandainya orang-orang kafir tahu, la yakuffuna an wujuhimun nar, mereka tidak akan sanggup untuk menghalangi panas yang sampai membakar wajah mereka. Wala an zuhurihim, dan bahkan juga tidak ada satupun yang bisa mereka lakukan untuk menghalangi panas yang akan membakar punggung mereka. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 104, Allah Subhanahu wa taala firman, talfahu wujuhahumun nar. Talfahu wujuhahumun nar, bahwasanya wajah mereka dibakar dengan neraka. Wahum fiha kalihun, dan wajah mereka pada waktu itu terlihat wajah yang muram, wajah yang menderita, dan seterusnya. Ibrahim ayat 50. Allah juga berfirman Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 24, afamay yattaqi biwajhihi su'al 'adzabi yaumal qiyamah. Apakah sama orang yang berupaya untuk menghalangi wajahnya dari adab yang buruk di hari kiamat, sama dengan orang yang tidak menghalanginya? Artinya ikhwah, orang yang semasa di dunia dia bisa membuat penghalang-penghalang tersebut dengan cara apa? Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jauhi dosa-dosa tersebut. Supaya apa? Supaya tak terbakar. Tak terbakar wajah mereka dengan neraka. Loh, kok bisa begitu? Iya, artinya dia tak masuk neraka. Di dunia ini kita bisa lakukan hal itu, ikhwah. Tapi kalau di neraka nanti, tidak ada satupun yang bisa dijadikan penghalang, benteng untuk mengurangi ataupun untuk menghilangkan rasa panas neraka tersebut. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berupaya untuk menjauhkan dirinya dari bakaran api neraka di dunia dengan cara melakukan amal soleh, sama. Apakah sama dengan orang-orang yang mereka tak peduli dengan itu semua? Tentu jawabannya tidak sama. Wanzur ila hadzal manzar alladzi taqsha'irru lihaulihi al-abdan. Coba perhatikan lagi bagaimana dahsyatnya azab neraka yang membuat kita bisa gemetar, yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 66. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari wajah mereka disungkurkan ke dalam api neraka. Yaquluna ya wailatana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Mereka mengatakan, wahai seandainya dahulu kami mentaati Allah dan mentaati Rasul. Penyesalan dalam neraka tidak ada guna sama sekali. Makanya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat ini, itu maksudnya supaya kita itu sadar. Kalau ada yang sudah masuk neraka kemudian menyesal, itu tidak ada gunanya lagi. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kehidupan di dunia ini. Tadi malam kita sempat mati kan, yaitu tidur.
Ketika kita bangun tidur, kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Tidur tuh. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami akan kembali. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kita kehidupan, berarti kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Punya kesempatan untuk bertaubat terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan siapa di antara kita yang nggak punya dosa? Tapi karena Allah beri kehidupan hari ini, para pemirsa yang mendengar suara kami ini, yang melihat video kami ini, Anda sedang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Makanya ketika bangun kita katakan alhamdulillah. Tapi manusia sering tidak merasakan nikmat itu, ikhwah. Tidak sering tak merasakan nikmat itu. Dia akan rasakan nikmat itu ketika nikmat itu tidak diberikan oleh Allah kembali. Begitu dia tidur tak bangun-bangun, barulah dia menyesal. Kenapa? Habis kesempatan. Karena pada prinsipnya innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba ma lam yughargir, selama dia belum dicabut nyawanya. Alhamdulillah kita sekarang belum dicabut nyawa kita. Artinya kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk memperbanyak pundi-pundi pahala kita agar kita semakin dekat dengan surga, semakin jauh dari neraka, sehingga wajah kita itu bisa kita halangi dari azab neraka di dunia ini. Bisanya ikhwah, di dunia ini. Kalau sudah masuk ke neraka kemudian menyesal, ya wailana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Sudah tidak ada lagi guna, tidak ada guna sama. Ya Allah, seandainya dahulu kami taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tidak bisa hanya taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Atau hanya taat kepada Rasul, tak taat kepada Allah. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Barang siapa yang taat kepada Allah, tak taat kepada Rasul, sama artinya dia sedang tidak mentaati Allah. Apalagi sebaliknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Qul, Muhammad katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampunkan dosa kalian. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi kalau dia sudah meninggal, masuk alam barzakh, sudah tidak ada guna lagi, ikhwah. Ya wailatana. Ini apa ya? Kalimat yang menunjukkan penyesalan yang luar biasa. Ya wailatana, wahai ata'na Allah wa ata'na Rasul. Seandainya dahulu kami mentaati Allah dan mentaati Rasul, ya tentunya ikhwah, penyesalan yang tidak ada gunanya. Memang menyesal itu selalu datangnya belakangan. Menyesal selalu datangnya belakangan. Tapi tentunya ikhwah, kita yang masih Allah beri nikmat kehidupan, ya, lebih baik ikhwah, lebih baik terlambat dibandingkan tidak sama sekali. Oleh karena itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum, untuk taubat tidak ada yang terlambat. Selama hayat masih berada di kandung badan, maka pintu taubat terbuka lebar, terbuka luas, seluas-luasnya. Seberapapun dosa yang dilakukan seorang manusia, walaupun dosanya sampai memenuhi langit dan bumi, kalau dia datang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia penuhi semua syarat-syarat taubat nasuha, Allah akan ampunkan semua dosanya, dan Allah nggak peduli dengan itu semua. Allah ampunkan. Tapi kalau sudah seperti inilah haula wala quwata illa billah. Yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Wahai seandainya kami mentaati Allah dan mentaati Rasul. Itulah ikhwah, penyesalan yang tidak ada guna lagi. Sudah berada di neraka, sedang mengalami azab api neraka yang sangat luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari azab neraka yang luar biasa dahsyatnya. Al-Ahzab ayat 66. Ara'aita kaifa yuqallibul lahma 'alan nar.
Tidakkah Anda pernah melihat bagaimana seorang yang sedang membakar membakar daging? Misalnya kalau ada yang sedang berbekilah misalnya ya, dia bakar daging, gimana dibulak-balik ya. Kalau yang di sini udah matang, dibalik, yang di bawah dibalik menjadi ke atas, yang atas menjadi ke bawah supaya matangnya rata, kan gitu ya ikhwah ya. Kalau kita mau memasak daging dengan cara dibakar atau digoreng, demikian juga wasamaku fil makli, demikian juga ketika kita goreng ikan, kan digoreng, kira-kira yang bawahnya sudah matang, maka kita balik, yang tadinya di atas kita balik menjadi di bawah supaya atas bawah matang. Demikian ikhwah. Kadzalika tuqallabu wujuhuhum finnar. Demikian juga wajah penduduk neraka akan dibulak-balik di saat dia dibakar. Demikian ikhwah. Jadi rata pembakaran itu. Matangnya rata. Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Yaitu pada hari wajah mereka dibulak-balik ke arah depan. Demikian ikhwah. Ya. Supaya dia semua sisi dari wajah tersebut merasakan adab Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa billah. A'adzani Allahu minha wa iyyakum. Kemudian kadzalika tuqallabu wujuhum finnar. Demikian juga wajah mereka yang dibulak-balik dalam neraka. Na'udzubillah min adzabi ahlin nar. Kita berlindung kepada Allah dari azab penghuni neraka. Itulah ikhwah jenis azab al-falhu, al-lafhu, yaitu wajah yang dibakar. Baik, kemudian jenis yang berikutnya as-sahabu, diseret. Wa min anwa'il adzabil alim as-sahbu kuffar finnari ala wujuhihim. Di antara jenis azab yang pedih yaitu orang-orang kafir diseret di atas wajahnya. Dalam surat Qamar ayat 37 sampai 3 ayat 47 sampai 48, innal mujrimina fi dhalali wa su'ur. Sesungguhnya orang-orang mujrim, orang-orang pendosa, fi dhalali wa su'ur, mereka berada di atas kesesatan. Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim, pada hari di mana mereka diseret di atas wajah mereka. Dzuqu massa saqar, rasakan jamahan neraka saqar, rasakan panasnya neraka saqar, rasakan pedihnya neraka saqar. Wa yazidu min alamim halu sahabihim finnari annahum muqayyaduna bil quyudi wal aghlali was salasil. Dan lebih membuat azab itu semakin pedih, semakin dahsyat, yaitu mereka diseret dalam keadaan terbelenggu dan dirantai. Dibelenggu dan dirantai. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Ghafir ayat 70 sampai 72. Fasawfa ya'lamun. Mereka nanti akan mengetahui. Mereka akan mengetahui. Idil aghlalu fi a'naqihim wassalasil, ketika leher-leher mereka dibelenggu dengan belenggu besi dan dirantai. Yushabuna fil hamim, mereka diseret ke dalam neraka hamim, diseret ke dalam air yang sangat panas. Tsumma finnari yusjarun, kemudian setelah itu dibakar dalam api neraka. Qala Qatadah, yushabuna marratan finnar wa fil hamim marratan. Penduduk neraka tersebut, ya, setelah mereka dibakar dalam api neraka, kemudian setelah itu mereka dimasukkan ke dalam hamim, yaitu air yang panas. Tidak ada di situ istirahat sebentar, tidak ada. Jadi kalau ada yang panas misalnya kan, terbakarlah mungkin di salah satu anggota badan kita terasa terbakar, panas, atau mungkin tersentuh api, atau mungkin tak sampai terbakar tapi sudah merasakan panas. Paling tidak kan ada yang bisa menawarkannya dengan cara apa? Kita celuplah ke dalam air,
Demikian ikhwah, untuk menghilangkan panas. Tapi di neraka tidak. Mereka dibakar sampai gosong, kemudian setelah itu dicelup di air yang sangat panas. Tidak ada waktu istirahat. Begitulah kondisi penduduk neraka jahanam. Wa na'udzubillah min ahlin nar, min adzabi ahlin nar. Kemudian selanjutnya taswidul wujuh, yaitu dihitamkannya wajah penduduk neraka. Yusawwidullahu fi daril akhirah wujuha ahlin nar. Bahwasanya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menghitamkan wajah-wajah penduduk neraka. Dalam surah Ali Imran ayat 106. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Yauma tabayyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh." Pada hari wajah-wajah yang putih, pada hari wajah diputihkan, wa taswaddu wujuh, dan wajah-wajah yang dihitamkan. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Adapun orang-orang yang wajahnya dihitamkan, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kafir setelah kalian beriman? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakan azab akibat kekafiran yang kalian lakukan. Demikian ikhwah. Jadi di hari kiamat nanti ikhwah, dari warna wajah orang sudah tahu ini penduduk neraka atau penduduk surga. Mereka-mereka yang soleh, ya, mereka-mereka yang soleh, tabyaddu wujuhahum, tabyaddu wujuh, wajah mereka putih, masya Allah, bahagia, karena mereka tahu mereka akan menjadi penghuni surga. Adapun penduduk neraka atau calon penduduk neraka, maka wajah mereka dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gelap. Ya, gelap. Di samping wajah mereka sangat gelap, bagaikan hitam, bagaikan malam yang kelam, ditambah lagi dengan sedih, ditambah lagi dengan penderitaan, ditambah lagi dengan wajah yang sedang merasakan kesakitan. Kita nggak bisa bayangkan ikhwah. Gimana wajah kalau misalnya nih seorang yang sedang tangannya teriris, dia merasakan perih, kan bisa terlihat dari roman wajahnya. Seorang yang sedih terlihat dari wajahnya. Seorang yang sedang menderita sakit terlihat wajahnya. Coba bayangkan ikhwah, semua itu di hari kiamat nanti berpadu menjadi satu. Ditambah lagi wajahnya hitam pada waktu itu. Wajahnya hitam, wajahnya sedih, menderita, menahan rasa sakit, menyesal, dan seterusnya. Bergabung menjadi satu, dan itu diperlihatkan di wajah. Wa huwa sawadun syadid, yaitu wajah yang hitam legam. Ka'annama hallati dhulmatul lail fi wujuhim, seolah malam yang kelam sedang muncul di wajah mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Yunus ayat 28, walladzina kasabus sayyi'at, dan orang-orang yang melakukan perbuatan buruk, jazaa'u sayyi'atin mithliha, sungguh balasan bagi orang yang berbuat buruk, ya balasannya yang sama seperti yang tadi kita sebutkan, hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidakkah kalian itu mendapatkan ganjaran balasan kecuali sebagaimana yang dosa yang kalian lakukan? Allah tidak akan melebihkan hukuman dari dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Di sini juga disebutkan, ya, jazaa'u sayyi'atin mithliha, perbuatan dosa yang akan diberi hukuman yang setimpal dengan dosa tersebut. Wa tarhaquhum dhillah, dan mereka akan diselubungi oleh kehinaan. Malahum minallahi min asim, sedikit pun mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ka'annama ughshiyat wujuhuhum qit'am minal laili mudlimah, seolah
wajah mereka bagaikan potongan malam yang sangat kelam. Potongan malam yang sangat kelam. Kita tahu ikhwah, kalau malam yang sangat kelam, tak ada cahaya, tentu kita nggak bisa melihat apapun ikhwah. Ya, bahkan kita tak bisa melihat tangan kita karena malamnya sangat kelam. Kalaupun kita bisa melihat, itu dikarenakan ada cahaya. Ini malam yang sangat kelam. Itu ikhwah. Dan begitulah kelamnya, warna yang kita lihat di malam kelam itu, begitulah warna wajah para penduduk neraka. Ka'anna wujuhum qita'am, ka'annama ughsyiyat wujuhum qita'am minal laili mudlima. Seolah wajah mereka seperti potongan malam yang sangat gelap gulita. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Merekalah adalah penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, di mana Allah Subhanahu wa taala membuat wajah-wajah penduduk neraka itu menghitam. Bukan sekedar hitam, tapi hitam legam. Ya, hitam legam. Tidak ada keceriaan sedikit pun. Tidak ada warna putih sedikit pun. Tidak ada sedikit pun tersirat cahaya, sedikit pun tidak ada. Demikian ikhwah. Jadi dalam hal ini merupakan salah satu azab yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada si penghuni neraka. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian ihatatun nari bil kuffar, yaitu orang kafir akan dikelilingi dengan api neraka. Jadi kalau seorang itu berada di tembok yang tertutup, dia di tengah-tengah, begitulah penduduk neraka tersebut. Jadi mereka akan dikelilingi dengan neraka, dikelilingi dengan api, akan membakar dari semua arah, kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah, seperti panggangan lah ikhwah. Ya, sepanggangan. Kalau ada seorang yang, kalau kita melihat open itu, seorang yang sedang manggang open atau manggang ayam gitu kan diputar ya, diputar. Itulah seperti yauma tuqallabu wujuhum finnar. Wajah mereka diputar-putar dalam api neraka. Demikian. Ketika kita memutar-mutar daging atau ayam itu supaya rata. Ini supaya rata juga pembakaran tersebut. Sehingga tidak ada satupun tempat di wajah tersebut yang tidak merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini ihatatu bil kufar, ihatatu nar bil kufar. Di mana orang kafir itu akan dikelilingi, dibakar dari semua arah. Kalau tadi kan wajah, kalau ini enggak, semua badannya pun akan dikelilingi, dibakar dari semua arah. Demikian ikhwah. Insyaallah ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi kita sudah dapatkan beberapa poin terkait dengan bentuk-bentuk azab neraka. Pertama yaitu bahwasanya masing-masing orang itu punya memiliki tingkatan-tingkatan azab. Masing-masing penduduk neraka itu akan mendapatkan tingkatan-tingkatan azab sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Jika tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pembakaran kulit, ya, setiap kali kulitnya hangus, Allah akan tukar kembali dengan kulit yang bagus, kemudian dibakar lagi dan seterusnya. Kemudian as-sahru, yaitu dituangkannya air panas, ya, dituangkan dari kepala ke kepala si penduduk neraka. Ya, kita ketahui bahwasanya kalau sudah demikian berarti semua daging-daging itu akan meleleh semuanya, dan orang tersebut nggak mati. Bayangkan ikhwah, ketika daging-daging ini meleleh, berjatuhan satu persatu gara-gara dikarenakan dituangkannya air panas tersebut. Bayangkan bagaimana dia menjerit, berteriak kesakitan dan tak mati. Kulit wajahnya meleleh sehingga tinggal tulang, ya, sampailah air tersebut di bahunya dan meleleh juga, dan dia menjerit kesakitan, mengerang, berteriak,
namun tak mati. Kalau semasa di dunia, jika ada orang yang diperlakukan seperti itu, mati, selesai ceritanya. Ketika dia sudah mati, dia tidak akan merasakan lagi sakit. Tapi tidak demikian di akhirat. Di neraka, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak akan mati-mati dan tidak akan hidup. Jadi setengah mati. Karena azab yang sangat dahsyat. Demikian ikhwah, azab dengan cara dituangkan air panas. Kemudian dengan cara al-lahfu itu dibakar wajahnya, dibulak-balik wajahnya supaya terbakar. Kemudian diseret ya di atas wajah sebagai bentuk penghinaan. Yang terakhir yang kita baca tadi yaitu dihitamkannya wajah. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Sekali lagi tentunya tujuan daripada kita membacakan kitab ini agar kita bisa sadar, agar kita bisa persiapan untuk menghadapi ini semua. Demikian ikhwah, kita bisa menghindari ini semua. Semasa kita hidup di dunia, insya Allah kita bisa menghindari. Mohon kepada Allah istiqomah di atas agamanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Mohon istiqomah di atas jalan yang benar, istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tak istiqomah, dia hanya mentaati Allah, kemudian mentaati pemimpinnya. Padahal pemimpin-pemimpinnya itu menggiring dia untuk berbuat durhaka kepada Allah. Akhirnya menyesal seperti ya wailatana ata'na Allah ata'na Rasul. Wahai seandainya dahulu kami mentaati Allah dan Rasul, tidak ada gunanya lagi ikhwah. Kalau itu sudah sampai di akhirat nanti tidak ada gunanya lagi. Kita diperintahkan untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul. Jangan sampai keluar dari teriakan-teriakan itu, yaitu penyesalan seperti ini. Kenapa dahulu kami tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal begitu banyak orang-orang yang mengajak orang-orang untuk mentaati Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Para asatiz, para ustadz membacakan sunnah-sunnah Rasulullah agar dihidupkan dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi tak diabaikan. Itulah yang terjadi, ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindari kita dari semua jenis azab neraka dan menjauhkan kita dari neraka serta mengumpulkan kita semua dalam surganya kelak. Demikianlah para pemirsa sekalian, semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas pemaparan materinya pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita coba angkat terlebih dahulu dari layanan telepon. Halo. Ya, nampaknya belum terhubung. Kita akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, mohon penjelasannya tentang bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu-batu. Syukron dari Bapak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Silakan Ustadz. Ikhwah azza wa iyyakum. Bahan bakar neraka itu batu dan manusia, maksudnya yaitu ketika batu dimasukkan ke dalam neraka, ketika manusia dimasukkan ke dalam neraka, maka dia akan semakin menyala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waqudun nas wal hijarah. Wahai orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan api. Ikhwah, kalau ada api nih di dunia nih, ada api. Di dalam api ini, kalau kita lemparkan daging ke dalam api itu, kira-kira apinya itu semakin padam atau semakin menyala? Tentu kita katakan semakin padam. Demikian, apalagi semakin banyak daging yang kita lemparkan ke sana, bisa-bisa apinya padam. Demikian ikhwah, rahimanallahu iyyakum. Ketika kita memanggang ikan misalnya, kita letakkan ikan di atas panggangan, itu kan ada cairan-cairannya.
yang bisa membuat si api menjadi tidak menjadi lebih menyala, tapi menjadi padam. Beda halnya dengan api neraka. Ketika manusia dimasukkan dalam neraka, itu semakin menyala. Bagaikan api kalau kita siramkan bensin misalnya. Ketika kita siramkan minyak tanah misalnya. Itulah dia. Semakin banyak manusia yang dilemparkan, semakin banyak batu yang dilemparkan, semakin menyala dan semakin marak itu api. Itu ikhwah. Itu yang dimaksud dengan waquduhun nas wal hijarah, yang bahan bakarnya yaitu batu dan manusia. Kalau ada api, kita lemparkan batu, apa yang terjadi di api tersebut? Semakin menyala atau padam? Bisa padam atau minimal akan berkurang nyalanya. Karena batu bukan bahan bakar. Demikian ikhwah, tapi tidak halnya dengan neraka. Tidak halnya dengan neraka. Batu yang apabila ada api, kita lemparkan batu, apabila batunya itu lebih besar, maka padam apinya. Tapi tidak halnya dengan neraka. Dilemparkan batu ke dalam api neraka, malah semakin menyala, menggeletak nyala apinya. Demikian juga, semakin dilemparkan banyak manusia, semakin marak, semakin menyala ini api. Itulah yang disebut dengan waquduhun nas wal hijarah, bahan bakarnya batu dan manusia. Allahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya kita akan coba angkat dari layanan telepon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, untuk volumenya dapat dikecilkan terlebih dahulu. Izin bertanya, Ustaz. Silakan Pak. Pak Mul dari Medan nih, Ustaz. Pak Mul dari Medan. Oh ya, silakan Pak Mul. Apakah kita boleh apakah kita diperbolehkan mendoakan orang-orang di luar Islam agar mendapat hidayah? Dan bagaimana yang Islam? Apakah kita boleh mendoakan juga agar mendapat hidayah? Itu aja, Ustaz. Baik, sudah. Terima kasih, semoga bertambah ilmu kami, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz, bagaimana kita mendoakan orang-orang di luar Islam agar mendapat hidayah Ustaz? Dan juga bagaimana ketika kita mendoakan orang-orang Islam agar mendapatkan hidayah Ustaz? Silakan Ustaz. Allahu a'lam, yang dimaksud bagaimana ini, apakah isi doanya atau hukumnya, Allahu a'lam. Jadi yang bisa saya tangkap mungkin yang dimaksud dengan Pak Mul tadi, yaitu bolehkah kita mendoakan orang-orang kafir supaya mendapat hidayah? Boleh sekali Bapak. Doakan ya Allah semoga mereka dapat hidayah. Orang kafir yang tetangga semoga dapat hidayah, dibolehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menulis surat ke Heraklius, ke raja-raja yang waktu itu notabene masih kafir, wassalamu manittaba'al huda ala manittaba'al huda, salam atas orang-orang yang mengikuti hidayah. Ini merupakan ajakan untuk mengikuti ajakan agar memeluk agama Islam. Jadi dibolehkan, ya. Yang tidak dibolehkan yaitu kita berdoa untuk keampunan dosa mereka. Ini yang tidak dibolehkan. Maka nalin nabi walal ladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahu annahu ashabul jahim. Lebih kurang begitu ikhwah. Tidaklah layak bagi nabi dan orang-orang mukmin memintakan ampun untuk dosa-dosa orang-orang musyrik walaupun mereka itu adalah kerabat-kerabat mereka, setelah jelas bahwasanya mereka itu merupakan penghuni neraka jahanam. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika seorang muslim memintakan hidayah kepada Allah, mohon berdoa kepada Allah agar beri hidayah, maka ini satu hal yang tidak mengapa. Mengajak mereka untuk masuk Islam tidak mengapa. Mendoakan tidak mengapa, mendoakan agar masuk Islam, mendapat hidayah. Terlebih lagi kalau dia orang muslim. Demikian ikhwah, ya. Kan ada hidayatul ilal Islam dan hidayatul fil Islam. Ada hidayah ilal Islam, artinya ini untuk orang-orang kafir. Hidayah, kita berdoa semoga dia dapat hidayah agar mereka masuk ke dalam Islam.
orang yang sudah muslim ini gimana? Kita doakan mereka agar mereka semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, terutama masalah-masalah kesyirikan, membersihkan tauhid mereka dari khurafat, syirik dan lain-lainnya. Doakan mereka ad-du'a al-hidayah fil Islam. Karena ikhwah, ketika murid Imam Ahmad berkata di depan Imam Ahmad, alhamdulillahi alal Islam, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami seorang muslim, memberikan kami hidayah menjadi seorang muslim, menganut agama Islam. Kata Imam Ahmad, bal qul, tapi katakanlah alhamdulillahi alal islami wa sunnah, segala puji bagi Allah karena telah menjadikan kita sebagai pemeluk agama Islam dan berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang tidak semua muslim itu berada di atas sunnah, ya, tidak semua. Dia muslim, tapi dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, yang untuk muslim kita doakan semoga mereka mengikuti sunnah Rasulullah Sallam. Semoga mereka mengikuti manhaj para salafus saleh, yaitu para sahabat. Demikian ikhwah, sehingga mereka mendapatkan hidayah fil Islam. Hidayah fil Islam, yaitu petunjuk ketika dia sudah berada dalam Islam. Demikian ikhwah. Untuk orang-orang kafir yang non muslim, kita berdoa agar mereka masuk Islam, itu al-hidayatu ilal Islam. Untuk orang muslim, kita berdoa kepada Allah supaya mereka dapat hidayah, yaitu al-hidayatu fil Islam, ketika dia sudah masuk Islam. Demikian ikhwah. Adapun kita sebagai seorang muslim, ketika kita mengajak, kalau tadi kan doa nih sifatnya, kita mengajak. Nah, di situ ada yaitu ada yang hidayah itu at-taufiq, al-irsyad, satu lagi yaitu kita bisa menunjuki. Demikian ikhwah. Hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Hidayatul irsyad, ya kita hanya bisa mengajak, menunjuki. Tapi hidayatul taufik, dan mendapat taufik itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah beliau lakukan terhadap Rasulullah SAW, melakukan terhadap paman beliau yaitu Abu Thalib. Rasulullah mengajak sampai pada detik-detik akhir hayat paman beliau, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka indallahi yaumil qiyamah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang akan aku jadikan pembelamu nanti hari kiamat. Ternyata di akhir hayatnya dia mengatakan, ana ala millati Abdul Muthalib, aku berada di atas agamanya Abdul Muthalib. Sehingga Rasulullah sedih, ya, karena ini pamannya kandung Abu Thalib ini, dan telah mengasuh dia sejak kecil. Hingga turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang kau cintai, tapi hanya Allah yang bisa memberi hidayah kepada orang-orang dia kehendaki. Itu adalah hidayatul taufik. Demikian ikhwah, ya. Yang kita hanya mengajak itu hidayatul al-irsyad. Demikian. Jadi semua itu kita boleh doakan kepada orang kafir, yaitu hidayah ilal Islam, yaitu semoga mereka dapat hidayah sehingga mau memeluk agama Islam. Adapun yang muslim, yaitu semoga mereka mendapatkan hidayah di dalam Islam, dengan artian mereka menjadi orang yang bertakwa, dekat dengan Allah, ya, takwa kepada Allah, mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, kemudian mengikuti manhajnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ikhwah, saya kira itu saja pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga sedikit yang tadi kita dengar bermanfaat. Yang intinya ini semua tentunya untuk menyadarkan kita agar kita siap-siap untuk berhadapan dengan ini semua. Apalagi ajal itu kita nggak tahu kapan dia datang, apakah dia sebentar lagi ataukah lama lagi, kita nggak tahu. Sementara taubat itu berakhirnya ketika ajal datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita dan menjauhkan kita dari azab neraka dan mengumpulkan semua kita dalam surganya Jannatun Naim. Demikianlah ikhwah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.